Baik, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran seni budaya. Doa dan harapan Ibu, kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Seni budaya kelas 9, bab 6, unsur pendukung tari kreasi. Alur pembelajaran, unsur pendukung tari, iringan tari, properti tari, tata rias dan busana tari, tempat pentas, tata lampu dan tata suara, memeragakan gerak tari dengan unsur pendukung. Setelah mempelajari bab 6, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, yaitu 1. Mengidentifikasi unsur pendukung tari kreasi. 2. Memahami konsep iringan tari kreasi. 3. Mengidentifikasi jenis iringan tari kreasi. 4. Memahami fungsi iringan tari kreasi. 5. Menjelaskan unsur pendukung properti tari. 6. Mengidentifikasi jenis properti tari. 7. Menjelaskan unsur pendukung tata rias dan busana pada tari kreasi. 8. Mengidentifikasi jenis tata rias dan busana tari kreasi. 9. Menjelaskan unsur pendukung tata pentas tari kreasi. 10. Mengidentifikasi jenis tata pentas tari kreasi. 11. Menjelaskan unsur pendukung tata lampu dan tata suara. 12. Mengidentifikasi jenis tata lampu dan tata suara. 13. Mengomunikasikan unsur pendukung karya seni tari kreasi, baik secara lisan maupun tulisan. 14. Meragakan gerak tari kreasi dengan unsur pendukung tari. A. Unsur pendukung tari. Menyiapkan pertunjukan tari seperti kita menyiapkan jamuan untuk tamu, supaya sebuah pertunjukan tari menarik dan dapat diterima oleh penonton, tentu tidak lepas dari unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari tidak lepas dari sebuah pertunjukan tari, tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sehingga akan menjadi daya tarik penonton. 1. Iringan. Iringan merupakan salah satu pendukung tari yang tidak bisa dipisahkan sesuai dengan maksud dan tujuan. Di dalam mengiringi sebuah tari, terdapat dua bentuk iringan, yaitu fungsi iringan, yaitu A. Sebagai iringan suatu penyajian tari. B. Sebagai pengatur waktu. C.
sebagai pemberi atau mempertegas ekspresi gerak. D. Sebagai pemberi ilusi atau gambaran suasana. 1. Iringan internal, yaitu iringan yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Contoh, tepukan tangan, hentakan kaki, tepukan dada, nyanyian dari manusia, dan lain sebagainya. Amati video berikut ini. Oke, itu adalah musik iringan tari internal. Yang kedua, iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar diri manusia atau alat musik. Contohnya, gamelan, angklung, rebana, kentongan, dan lain sebagainya. Amati video berikut ini. Baik, itu adalah salah satu tarian atau iringan dari musik eksternal. Ya. Selanjutnya, unsur pendukung dalam tari antara lain adalah 1. Iringan musik, 2. Tata busana atau kostum, 3. Tata rias, 4. Tempat, 5. Tata lampu, 6. Tata suara atau sound.
Keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu melodi, ritme, dan dramatik. Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sumber melodi dapat kita ketahui dari rangkaian nada-nada. B. Ritme. Ritme adalah degupan dari musik yang sering ditandai dengan aksen tekanan yang diulang-ulang secara teratur. C. Dramatik. Dramatik yaitu suara-suara yang dapat memberikan suasana tertentu. Salah satu contoh yaitu tari uncul yang diiringi musik sampyong. Musik sampyong tersebut berasal dari bambu. 2. Properti tari. Properti merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk pada pertunjukan tari, agar garapan tari akan terlihat lebih sempurna. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan ketepatan dalam menggunakan properti tari dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan properti tari perlu penguasaan dan keterampilan dari seorang penari. Kualitas penguasaan dan keterampilan dari seorang penari atas properti tari yang digunakan menjadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format garapan tari yang berkualitas. Properti tari banyak ragam, bentuk, dan fungsinya. Tari uncul dari Betawi menggunakan properti tari berupa kayu yang panjang. Gambarnya seperti ini. Properti yang dipakai adalah kayu yang panjang. 3. Tata rias dan busana tari kreasi. Busana dan tata rias pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari. Sementara itu, aksesori adalah bagian dari busana. Busana dan tata rias sebagai sarana pembantu artinya bahwa tanpa busana atau termasuk aksesori atau hanya dengan gerak saja, maka suatu pertunjukan tari telah terjadi. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan atau melekat dengan seorang penari. Busana penari merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung perwujudan tari. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu A. Pakaian dasar, B. Pakaian kaki atau sepatu, C. Pakaian tubuh, D. Pakaian kepala, E. Perlengkapan. Tata rias dan busana tari kreasi begitu terbuka terhadap perubahan. Hal tersebut berbeda dengan tata rias dan busana tari tradisi dengan desain yang baku.
Penggunaan tata rias dan busana tari kreasi bebas sesuai dengan karakter atau keinginan koreografer atau penyusun tari. 4. Tempat pentas. Suatu seni pertunjukan selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Di Indonesia, kita dapat mengenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan atau pentas seperti lapangan terbuka atau arena terbuka, di pendapa, dan bentuk panggung proscenium. Pada tempat terbuka, kita dapat menyaksikan pertunjukan tari yang diselenggarakan di halaman. Pertunjukan tari tradisional di lingkungan rakyat sering dipergelarkan di lapangan terbuka. Dalam kalangan bangsawan, pertunjukan kesenian sering diadakan di pendapa, yaitu suatu bangunan yang berbentuk joglo dan bertiang pokok 4 tanpa penutup pada sisi-sisinya. Sedangkan panggung proscenium, penonton hanya dapat melihat dari sisi depan saja. Ini adalah salah satu gambar tempat pementasan drama Ramayana yang diadakan di halaman Candi Prambanan, merupakan bentuk pentas terbuka seperti ini ya. Lanjut. Yang kelima, tata lampu dan tata suara. Sarana dan prasarana yang ideal bagi sebuah pertunjukan tari adalah jika gedung pertunjukan telah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang penyelenggaraan pertunjukan, khususnya tata lampu atau lighting dan tata suara atau sound system. Tata lampu dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari yang berfungsi untuk kesuksesan pergelaran. Sebuah penataan lampu yang dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pentas, sehingga semua yang ada di pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Dalam pementasan suara dapat dikatakan berhasil jika dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Artinya, penonton bisa mendengar dengan baik dan jelas tanpa gangguan apapun sehingga terasa nyaman. B. Memeragakan gerak tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung. Kamu telah mengetahui keunikan ragam gerak tari kreasi Nusantara? Apakah kamu dapat memperagakan gerakan-gerakan tari kreasi? Berikut ini akan diuraikan motif gerak tari panen padi dengan hitungan 1/8 hitungan. Ayo, cermatilah uraiannya. Motif 1 adalah gerak berjalan menuju sawah. Seperti ini gerakannya. Motif 1 ya, gerak berjalan menuju sawah. Gambarnya seperti ini. Motif 2, gerak memetik padi. Gerak memetik padi. Lalu motif yang ketiga, gerak membawa hasil panen. Gerakannya seperti ini. Lalu motif yang keempat adalah gerak menikmati hasil panen. Seperti ini.
Uji kompetensi. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur pendukung tari. 2. Sebutkan dan jelaskan 6 unsur pendukung tari kreasi. 3. Sebutkan 6 jenis properti tari kreasi. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan iringan musik atau internal dan eksternal. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan panggung arena dan panggung proscenium. Nanti anak-anak boleh kerjakan tugas ini di buku tugasnya dan dikumpulkan. Untuk tugas proyek, 1. Tontonlah sebuah pertunjukan tari kreasi. 2. Tuliskan laporan yang berisi hal sebagai berikut. A. Judul tarian apa? B. Asal daerah. C. Jenis tarian. D. Jumlah penari. 3. Apa kesan tarian tersebut dan unsur pendukung tarian tersebut? 4. Tuliskan hasil pengamatanmu di selembar kertas dan kumpulkan dengan cara foto tugasmu dan kirim di WA atau WhatsApp pribadi Ibu Guru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar.